Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu dan wawasan. Pada kesempatan kali ini, Istifadah Islami akan mereview aplikasi e-book Tanya Jawab Islam, PIS-KTB, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah. Aplikasi ini bisa Sobat download di Play Store dengan kata kunci PIS-KTB, atau Tanya Jawab Islam dari islamuna.info. Sesuai dengan judulnya, e-book ini berisi kumpulan tanya-jawab seputar hukum Islam dari grup Facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIS-KTB, yang memfokuskan pada kajian tauhid, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, termasuk konsultasi syariah. Untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam, Sobat bisa membaca Mukodimah PIS-KTB, tentang PIS-KTB, elemen PIS-KTB, dan lain-lainnya yang bisa Sobat lihat dari mengklik garis 3 yang ada di pojok atas kiri dari aplikasi ini. Bila Sobat sekalian memiliki rezeki berlebih, dan ingin ikut serta membangun dan mendukung perkembangan dakwah Islami dari pihak pengembang, maka Sobat bisa mengklik donasi dan memilih metode mana yang Sobat inginkan untuk berbagi kebaikan. Berapapun yang Sobat berikan, pasti akan sangat bermanfaat bagi pengembang. Namun jika saat ini Sobat belum bisa berbagi, maka bantulah dengan memberikan bintang 5, kritik dan saran yang ada di Play Store, agar aplikasi ini bisa terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan Sobat sekalian. Perlu digarisbawahi, aplikasi ini, juga channel Istifadah Islami ini hanyalah sarana untuk menambah wawasan, dan kami tetap lebih menganjurkan untuk belajar kepada para kiai, ulama, serta habaib setempat, karena tentunya belajar langsung kepada mereka dengan menghadiri majelis taklim dan majelis ilmu mereka, barokahnya lebih besar daripada hanya sekedar membaca atau mendengar hasil bahsul masail, fatwa kiai atau fatwa ulama. Channel Istifadah Islami bukanlah channel resmi PIS-KTB, dan bukan pula bagian dari pengembang. Channel Istifadah Islami hanya sekedar muhibin yang ingin berbagi dengan sobat-sobat mustafidin yang tidak memiliki cukup waktu untuk mencari dan membaca, sehingga kita semua bisa memetik faidah dan menambah wawasan dengan mendengar. Semoga upaya kecil Istifadah Islami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kategori Al-Quran, bagian seputar Al-Quran, nomor 3874, yang berjudul, Adab Membaca Al-Quran, di sana ada pertanyaan dari Muhammad El-Andalusi. Assalamualaikum, mau tanya, adab-adab membaca Al-Quran apa aja ya? Lalu dijawab oleh Mas Hamzah. Waalaikumsalam. Saya kutipkan kitab tafsir Al-Qurtubi, Juz 1, halaman 41 dan 42. Tata krama atau adab membaca Al-Quran dari kitab Nawadirul Usul karangan Imam Turmuzi Al-Hakim. Famin hurmatil Quran, ala yamusahu ila tohiron. Termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Wamin hurmatihi, ayak roahu, wahuwa ala toharotin. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya dalam keadaan suci. Wamin hurmatihi, ayastaka fayatibu fahu, is, huwa torikuhu. Termasuk menghormati Al-Quran adalah bersiwak terlebih dahulu agar mulutnya menjadi wangi, karena mulut adalah jalannya membaca. Qala Yazid ibnu Abi Malik, ina afwahakum turukun min turukil Quran, fatohiruha, wa nasifu wa mastatoktum. Yazid bin Abi Malik berkata, sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan dari jalannya Al-Quran, maka sucikan dan bersihkanlah dia semampu kalian. Wamin hurmatihi, ayat alabasa kama yatalabasulit duhuli alal amiri, li'anahu munajin. Termasuk menghormati Al-Quran adalah memakai pakaian sebagaimana ketika memakai pakaian ketika mau masuk ke tempatnya pemimpin, karena sesungguhnya dia sedang bermunajat. Wamin hurmatihi ayastakbilal kiblata li kiroatihi. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya menghadap ke arah kiblat. Wakana Abul Aliyah, Iza Koro'a, Itama, Walabisa, Wortada, Wastakbalal Kiblata. Abul Aliyah dulu ketika mau membaca Al-Quran beliau mengenakan serban, mengenakan pakaian yang bagus dan menghadap kiblat. Wamin hurmatihi, ayatamat madukulama tanahoa. Dan termasuk menghormati Al-Quran adalah berkumur setelah mengeluarkan dahak. Wamin hurmatihi, Iza tasa'aba, ayumsika anil kiroati, li'anahu, Iza Koro'a, fahuwa muhotibu robihi wa munajin, wa tasa'ub minas syaiton. Termasuk menghormati Al-Quran adalah menghentikan membaca ketika sedang menguap, karena saat itu dia sedang bermunajat dengan Tuhannya, dan menguap adalah dari setan. Qala Mujahid, iza tasa'abta wa anta takro'ul Qur'an, fa'amsik anil Qur'ani taziman, hatayat habatasa'ubuk, wa qala Ikrimah, yuridu ana fizalikal fili ijlalan lil Qur'an. Mujahid berkata, jika engkau menguap dan saat itu engkau sedang membaca Al-Quran maka hentikanlah membacamu karena menghormati Al-Quran hingga hilang menguapmu.
Ikrimah berkata, yang dimaksud dari pekerjaan itu, yakni menghentikan membaca ketika menguap, adalah mengagungkan terhadap Al-Quran. Wa min hurmatihi, ayastaiza billahi ingdap tidaihi lil kiroati minas syaitonir rojim, wa yakro'a bismillahirrohmanirrohim, in kana ibtida'u kiroatihi min awalis surah, au min haisu balago. Termasuk menghormati Al-Quran adalah membaca ta'awuz ketika mulai membaca dan juga bismillahirrohmanirrohim jika dimulai dari awal surat atau dari mana saja sampainya. Wa min hurmatihi, iza ahoza fil kiro'ah, lam yaktoha, saatan fasaatan bikalamil adamiyina min goiri dorurotin. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya tidak memutus bacaan sebentar-sebentar dengan diselingi kalam anak Adam tanpa keadaan darurat, yakni mengaji jangan sambil ngobrol. Wa min hurmatihi, ayah luwa bikiroatihi hatta la yukotia alaihi ahadun bikalamin fayukolituhu bijawabih, li'anahu iza fa'ala zalik, zala anhu sultanul istiaza alazis ta'aza fil bati. Termasuk menghormati Al-Quran adalah membacanya di tempat yang sepi hingga tidak ada seorang pun yang memutus bacaan tersebut dengan obrolan yang bisa menyebabkan bercampurnya bacaan Al-Quran dengan menjawab obrolan tadi, karena sesungguhnya jika dia melakukan hal tersebut maka hilanglah faedah ta'awuz yang diminta ketika pertama kali membaca tadi. Wa min hurmatihi, ayakro'ahu alatu adatin watarsilin watartil. Termasuk menghormati Al-Quran adalah membacanya dengan pelan, tidak tergesa-gesa dan memperhatikan tajwidnya. Wa min hurmatihi, ayastamila fihi zihnahu wa fahmahu hatta yakila ma yukotobu bih. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya menggunakan hati dan memahaminya hingga mengetahui apa yang dibicarakan tersebut. Wa min hurmatihi, ayakifa ala ayatil wadi fayargobu ilallahi ta'ala, wa yas'aluhu min fadli, wa ayakifa ala ayatil waidi fayastajiru bilahi minhu. Termasuk menghormati Al-Quran adalah berhenti ketika sampai pada ayat tentang janji, kemudian mengharap kepada Allah dan meminta anugerahnya, juga berhenti ketika sampai ayat ancaman, kemudian meminta pertolongan Allah darinya. Wa min hurmatihi, ayu adiyalikuli harfin hakohu minal adai, hatta yabruzal kalamu bilafsi tamaman, fa inallahu bikuli harfin asyro hasanat. Termasuk menghormati Al-Quran adalah menempatkan bacaan huruf pada tempatnya sehingga kalimatnya menjadi jelas dengan lafaz yang sempurna, karena sesungguhnya setiap huruf mendapat balasan 10 kebaikan. Wa min hurmatihi, izantahat kiro'atuhu ayusodikorobah, wa yashadu bil balagi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa yashadu ala zalika anahu haq, fayakulu, sodakta robuna, wa balakta ruslaka, wa nahnu ala zalika minas syahidin. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika telah selesai membaca dia membenarkan Tuhannya, bersaksi telah disampaikannya kepada utusannya, dan bersaksi bahwa hal itu adalah hak, maka dia mengucapkan, sodakta robuna, wa balakta ruslaka, wa nahnu ala zalika minas syahidin, engkau benar Tuhanku, engkau sampaikan utusan-utusanmu, dan kami tergolong orang-orang yang menyaksikan atas hal tersebut. Wa min hurmatihi, iza koro'ahu alayal takitol ayamin kuli surotin fayakro'aha, fa'inahu ruwiya lana an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anahu marobi bilalin, wa huwa yakro'u min kuli surotin syai'an, fa'amaro ayakro'a surota kulaha. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya tidak mengambil ayat-ayat dari setiap surat kemudian membaca ayat-ayat tersebut, karena diriwayatkan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi lewat bertemu dengan Bilal yang sedang membaca sedikit ayat dari setiap surat, kemudian Nabi memerintahkan untuk membaca satu surat seluruhnya. Wa min hurmatihi, iza wadu al-mushaf, ala yatrukahu mansyuron, wa ala yado'a fauqahu syai'an minal kutub, hatta yakuna abadan alian lisairil kutub, ilman kana au goiroh. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika meletakkan mushaf tidak ditinggalkan dalam keadaan tersebar atau terbuka, dan tidak meletakkan sesuatu di atasnya misalnya kitab-kitab yang lain. Jadi selamanya, Al-Quran harus berada di atas semua kitab yang lainnya, baik itu kitab ilmu atau selainnya. Wa min hurmatihi, ayado'ahu fi hujrihi iza koro'ahu, aw ala syai'in baina yadai, wala yado'ahu bil ard. Termasuk menghormati Al-Quran adalah meletakkan di pangkuannya ketika membaca, atau di atas sesuatu di hadapannya, dan jangan meletakkannya di bawah. Wa min hurmatihi, ala yamhuwahu minal lauhi bil busok, walakin yugosilahu bil ma, wa min hurmatihi, iza gosalahu bil ma, ayatawakon najasati minal mawadi wal mawakilati tawato'a, fainalitil kal gosalati hurmatan, wakana man koblana minasalaf, minhum, man yastasfi bigosalati. Termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak meleburnya dari papan menggunakan ludah, tetapi dicuci saja menggunakan air, ketika membasuhnya menggunakan air maka jagalah dari tempat-tempat najis dan tempat-tempat yang diinjak, karena sesungguhnya air bekas basuhan tersebut itu juga terdapat penghormatan baginya. Dulu orang-orang sebelum kita dari ulama salaf, sebagian mereka ada yang menggunakan air basuhan Al-Quran untuk kesembuhan. Wa min hurmatihi, ala yuholiya yauman min ayamihi minan nazri fil mishaf maroh,
Wakana Abu Musa yakul, inilah astahyi ala anzuro kula yaumin fi ahdi Robi Maroh. Termasuk menghormati Al-Quran adalah jangan sampai dalam sehari dari hari-harinya itu tidak melihat mushaf walaupun cuma sekali. Abu Musa pernah berkata, sesungguhnya aku malu jika tidak melihat perjanjian Tuhanku, yakni Al-Quran, setiap hari walaupun cuma sekali. Wa min hurmatihi, ayutiya ainehi hazohuma minhu, fa'inal ainatu adi'ilan nafsi, wa bainan nafsi wa sodri hijabun, wal Quranu fi sodri, fa'iza koro'ahu an zori kolbin, fa'inama yasma'u uzunuhu, fatu adi'ilan nafsi, fa'iza nazoro fil hoti, kanatil ainu wal uzunu kodistarokata fil ada, wazalika aufarolil ada, wakana kot ahosatil ainu hazoha kal uzun. Termasuk menghormati Al-Quran adalah, ia memberikan bagian untuk kedua matanya dari Al-Quran, karena sesungguhnya mata juga bisa menyampaikannya sampai ke jiwa. Di antara jiwa dan hati terdapat penghalang, sedangkan hafalan Al-Quran berada di hati. Ketika ia membacanya dengan hafalan, maksudnya membaca tanpa melihat tulisan ayat, maka sesungguhnya dia hanya memperdengarkan telinganya hingga akhirnya sampai ke jiwanya. Dan ketika ia membacanya sambil melihat tulisan, maka mata dan telinganya sama-sama mendapatkan bagiannya, dan ini lebih sempurna dalam menyampaikan Al-Quran ke jiwanya. Maksudnya, ketika kita membaca Al-Quran dengan lisan sambil melihat tulisannya dan mendengarkan apa yang kita baca ayat per ayatnya, itu akan lebih sempurna dalam menghubungkan tubuh kita kepada hati kita, karena Al-Quran yang kita hafal itu berada di hati, maka tubuh yang terhubung dengan hati ini, dengan perantara membaca, mendengar dan melihat ayat-ayat Al-Quran, akan memperoleh jiwa yang tenang dan memancarkan aura yang positif. Di samping itu, lisan yang membaca Al-Quran mendapat bagian pahala, telinga yang mendengar bacaan Al-Quran mendapat bagian pahala, begitupun mata yang memandang Al-Quran juga mendapat pahala. Rawa Zaidun ibnu Aslam, an Ato bin Yasar an Abi Said al-Hudri, kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utu ayunakum hasoha minal ibadah, kolu, ya Rasulullah, wa ma hasoha minal ibadah, anazru fil mushaf, wa tafakuru fi, wal itibaru ingda ajaibi. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian mata kalian dari ibadah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa bagiannya dari ibadah? Rasul menjawab, melihat mushaf ketika membaca, mentafakuri dan mengambil pelajaran pada keajaiban-keajaibannya. Warawa Makhulun an Ubadat ibn Somit, kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolu ibadati umati, qiraatul Qur'ani nazron. Makhul meriwayatkan dari Ubadah bin Somit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Wa min hurmatihi, ayu jalila tahtitohu izahotohu. Termasuk menghormati Al-Quran adalah memperbesar tulisannya ketika menulisnya. Wa min hurmatihi, ala yakro'a fil aswak, wala fi mawatinil lakti wa majma'is sufaha. Termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak membacanya di pasar-pasar, di tempat-tempat yang gaduh, tempat-tempat guyonan dan tempat-tempat berkumpulnya orang-orang bodoh. Wa min hurmatihi, ala yutawasadal misaf, wala yutamada alai, wala yarmiya bihi ila sohibihi iza aroda ayunawilah. Termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak menjadikan mushaf sebagai bantalan atau pegangan terhadapnya, juga dilemparkan kepada temannya ketika dia mau menyerahkannya. Wa min hurmatihi, ala yuholito fihi malaisa minhu. Termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak mencampurinya dengan tulisan yang selainnya. Wa min hurmatihi, ala yuhala bizahab, wala yaktuba bizahab, fataholatu bihi zinatut dunya. Termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak menghiasinya dengan emas, atau menuliskannya dengan emas, maka bisa menyebabkan tercampur dengan perhiasan dunia. Wa min hurmatihi, ala yaktuba alal ard, maro Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi kitabin fil ard, faqala li Syabin min Huzailin, mahasa. Qala, min kitabillahi katabahu Yahudiyun, faqala, la'anallahu man fa'ala haza, latadu kitaballahi ila maudiyah. Termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak menuliskannya di atas tanah. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan melihat tulisan di atas tanah, kemudian beliau berkata kepada seorang pemuda dari Bani Huzail, apakah ini? Dia berkata, ini dari kitab Allah, yang ditulis oleh seorang Yahudi. Rasul berkata, semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal ini, janganlah kalian meletakkan kitab Allah kecuali pada tempatnya. Dan masih banyak lagi kehormatan Al-Quran yang perlu dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Sekian tulisan ini kami bacakan, semoga bermanfaat. Jika Sobat Mustafidin ingin melihat teks keterangan yang telah dijelaskan tadi, atau mengkopi keterangan tadi, untuk di-share dan berbagi manfaat sesama ikhwan, silakan download aplikasi Tanya Jawab Islam dari islamuna.info, lalu ketikkan di pencarian, 3874, atau klik menu kategori, lalu buka kategori, Al-Quran, bagian, seputar Al-Quran, nomor 3874,
yang berjudul Adab Membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi